Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Junita, pendamping PKH Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin. Hari ini saya akan melakukan simulasi praktek pencegahan stunting dengan menjaga kebersihan jaman sehat. Mari kita ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Eva Junita, pendamping PKH Kecamatan Margotabir. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan kelompok Bu ya. Kita sudah bahas tentang tentang apa itu stunting, bagaimana cara mencegah stunting. Salah satu caranya kemarin yang sudah kita bahas yaitu dengan menjaga gizi seimbang antara ibu dan anak. Ya Bu ya. Lalu yang kedua, cara mencegah stunting yaitu dengan memberikan stimulasi untuk anak usia baru lahir hingga usia 6 tahun. Nah, lalu Bu, hari ini ada lagi ternyata Bu, cara untuk mencegah stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan tadi salah satunya yaitu mempunyai jamban sehat. Nah, apa Ibu di rumah punya jamban, Bu? Ya, bagaimana keadaan jamban di rumah Ibu? Menurut Ibu, apa jamban di rumah Ibu sudah termasuk kategori jamban sehat atau belum? Sudah? Yakin Bu? Nah, sebelum kita meneruskan bagaimana sih kriteria jamban sehat dan juga jamban tidak sehat, mungkin saya perlu tahu dulu menurut Ibu apa sih Bu yang dikatakan jamban? Jamban itu apa sih? Nah, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau cemplung ya Bu ya, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, itu jadi jamban. Di dalam jamban itu Ibu ada tempat duduknya, ada tempat unit penampungan kotorannya, dan ada air untuk membersihkannya. Nah, kenapa sih Bu kita harus menggunakan jamban Bu? Kenapa kita nggak di sungai aja atau mungkin di kebun aja buang air besarnya atau buang kotorannya? Kenapa harus di jamban? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke, terima kasih Ibu Lina. Ada lagi Bu, kenapa kita harus mempunyai jamban? Untuk mencegah penyakit Bu ya, menjaga kebersihan untuk mencegah penyakit. Nah, baiklah, terima kasih. Salah satunya Bu, kenapa kita harus mempunyai jamban? Yang pertama, apa tadi? Untuk menjaga kebersihan, menjaga lingkungan yang bersih ya Bu, sehat dan tidak berbau. Lalu, kenapa kita harus punya jamban? Agar tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan. Jadi itu tadi kenapa kita harus mempunyai jamban sehat. Nah, kita balik lagi ke kriteria. Kita sudah tahu apa itu jamban, kita sudah tahu kenapa kita harus punya jamban. Nah, sekarang kita cari tahu apakah jamban ibu-ibu sudah termasuk jamban sehat atau belum. Kriteria jamban sehat tadi. Nah, kriteria jamban sehat yang pertama yaitu mencegah kontaminasi ke badan air. Artinya, sumber air tidak akan tercemari dengan kotoran kita. Nah, yang kedua yaitu mencegah kontak antara manusia dan kotoran. Jadi, usahakan sebisa mungkin kotoran yang ada di jamban sehat tidak bisa dihinggapi oleh serangga.
ya Bu ya. Nah, kenapa? Karena serangga yang bisa hinggap ke kotoran tadi akan terbang dan menempel di badan kita, membawa bakteri-bakteri yang ada dari kotoran di jamban. Nah, itu tidak baik untuk pencernaan kita, untuk kesehatan kita, bisa menyebabkan diare karena bakteri dari jamban, bakteri dari kotoran kita masuk ke tubuh kita. Nah, itu tadi ketiga kriterianya. Lalu kriteria keempat, mencegah jamban yang sehat, yaitu bisa mencegah bau yang tidak sedap. Itu kriteria jamban sehat, Bu. Jadi kalau jamban masih berbau atau berbau tidak sedap, itu belum dikategorikan jamban sehat. Lalu yang kelima, kloset dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Jadi kalau jamban sehat dudukannya dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Nah, pastikan ketika kita duduk di atas jamban, kita merasa nyaman, tidak khawatir bakal roboh ke bawah, Bu ya. Jadi tadi kriteria jamban sehat menurut WHO, ibu-ibu. Jadi dia memang sudah internasional. Nah, lalu apa sih Bu hubungannya antara jamban sehat dengan stunting? Nah, ternyata diare merupakan salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian stunting. Jadi seringnya terserang penyakit diare tadi dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan juga janin yang ada pada ibu hamil. Penyakit diare, Bu, ternyata bisa membuat pertumbuhan anak terganggu dan juga konsentrasi anak terganggu. Pada akhirnya ketika anak sudah besar, pertumbuhan otak anak juga ikut terganggu. Itu kenapa jamban sehat sangat penting untuk mencegah stunting. Jadi mari kita sama-sama ketika sampai rumah nanti silahkan ibu periksa apakah jamban ibu sudah termasuk kategori jamban sehat atau belum. Nah, apabila masih belum termasuk kategori jamban sehat, mari kita sama-sama mulai dari sekarang untuk menyediakan jamban yang sehat bagi keluarga kita. Satu lagi, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, jamban yang sehat dapat mencegah diare bagi anak. Anak yang sehat dan tidak pernah terserang penyakit diare dan juga penyakit menular akan menjadi anak yang terbebas dari stunting dan juga akan meningkatkan prestasi si anak ketika mereka bersekolah nanti. Nah, jadi betapa pentingnya menjaga jamban untuk mencegah stunting. Siap untuk periksa jamban di rumahnya, Bu? Siap ya? Nah, baiklah, kalau begitu kita tutup dulu pertemuan hari ini. Di pertemuan berikutnya kita belajar tentang bagaimana cara melihat kemampuan sumber daya alam dan bagaimana kemampuan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita untuk mencegah stunting. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian simulasi praktek hari ini sesuai modul 7 sesi 12.